Doseki tahap ketiga. Melihat 5 kata besar yang tercetak di monumen pengujian sihir yang begitu terang hingga menusuk mata. Pemuda itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek diri sendiri. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam melukai telapak tangannya, menimbulkan gelombang rasa sakit. Xiaoyan, Doseki tahap ketiga, peringkat rendah. Di sebelah monumen pengujian sihir ada seorang pria parubaya yang setelah melihat informasi yang ditampilkan, mengumumkan hasilnya dengan suara acuh tak acuh. Saat kata-kata itu keluar dari mulut lelaki parubaya itu, keributan mengejek menyebar ke seluruh lapangan yang penuh sesak itu. Tahap ketiga, sudah kubilang si jenius ini akan tetap di tempatnya. Si cacat ini benar-benar telah mempermalukan klan. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, kami akan mengusir orang cacat semacam ini dari klan dan membiarkannya hidup sendiri. Dia pasti tidak akan punya kesempatan untuk makan dan tidur di klan. Bagaimana mungkin seorang jenius yang terkenal di kota Wutan jatuh di kondisi ini hari ini? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan membuat para dewa marah padanya. Ucapan belas kasihan dan ejekan terlontar dari sekeliling dan jatuh ke pemuda yang berdiri di tempat yang sama seperti tunggul kayu. Ucapan itu seperti pasak tajam yang ditancapkan ke jantungnya, membuat nafas pemuda itu terengah-engah. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya yang lembut dan sedikit kekanak-kanakan. Matanya yang gelap menatap kosong ke arah teman-temannya yang mengejeknya. Dan senyum mengejek diri sendiri di sudut mulutnya tampak semakin pahit. Apakah orang-orang ini selalu bersikap kasar? Mungkinkah karena mereka menunjukkan senyum paling rendah hati mereka di hadapanku 3 tahun lalu, jadi mereka ingin mengambilnya kembali sekarang? Dengan senyum pahit, Xiaoyan berbalik. Diam-diam dia pergi ke barisan terakhir kelompok itu. Sosoknya yang kesepian tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, Xiaomei. Dengan suara penyiar, seorang gadis muda dengan cepat berlari keluar dari dalam kelompok orang-orang. Begitu gadis muda itu muncul, obrolan di dekatnya mereda saat tatapan panas tertuju ke wajahnya. Gadis muda itu baru berusia sekitar 14 tahun. Dan tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang ekstrim. Namun wajahnya yang masih sedikit kekanak-kanakan menunjukkan pesona yang samar. Kepolosan dan kecantikan yang mempesona, kombinasi yang bertentangan ini membuatnya menjadi pusat perhatian orang banyak. Gadis muda itu segera bangkit dan tangan kecilnya hampir menyentuh monumen pengujian sihir hitam. Kemudian dia perlahan menutup matanya. Sesaat setelah gadis itu memejamkan matanya, monumen pengujian sihir yang hitam logam menyala. Doseki tahap ke-7. Xiaomei, Doseki tahap ke-7, peringkat tinggi. Mendengar skor yang diumumkan sang penyiar, wajah gadis muda itu menampakkan senyum bangga. Doseki tahap ke-7, luar biasa. Dengan kecepatan ini dia akan menjadi doze sejati paling lama dalam 3 tahun. Memang layak untuk bakat terbaik klan. Mendengar suara iri dari kerumunan, senyum gadis muda itu semakin lebar. Kesombongan adalah godaan yang tidak dapat ditahan oleh banyak gadis. Sambil berbincang dengan teman-teman saudaranya, pandangan Xiaomei melesat melewati kerumunan di sekitarnya dan berhenti pada sosok sendirian di luar kerumunan. Setelah mengerutkan kening dan berpikir sejenak, Xiaomei memutuskan untuk tidak berjalan mendekat. Keduanya tidak lagi berada di level yang sama. Dengan penampilan Xiaoyan dalam beberapa tahun terakhir, setelah menjalani upacara kedewasaan, dia paling-paling hanya akan menjadi anggota tingkat menengah ke bawah dalam klan. Di sisi lain, dia yang berbakat akan menjadi titik fokus sumber daya dari klan. Dapat dikatakan bahwa masa depannya tidak dapat diukur. Xiaomei tiba-tiba mendesah. Teringat pemuda 3 tahun lalu yang memiliki aura sombong. Mulai berlatih di usia 4 tahun. Mencapai tahap ke-9 Doseki di usia 10 tahun.
Tahap ke-10 di usia 10 tahun, di mana ia mampu memadatkan doginya menjadi pusaran yang sukses. Menjadi douse termuda yang pernah dilihat klan Xiao selama ratusan tahun. Anak muda sebelumnya memiliki potensi yang tak terbatas dan memikat hati banyak gadis muda, termasuk Xiaomei. Namun, jalan seorang jenius menemui jalan berliku. 3 tahun lalu, pemuda yang telah mencapai puncak ketenarannya ini tiba-tiba mendapat pukulan paling kejam dalam hidupnya. Bukan hanya pusaran Doujiki miliknya yang telah ia kembangkan selama lebih dari 10 tahun lenyap dalam satu malam, seiring berjalannya waktu Doujiki dalam tubuhnya juga menjadi semakin berkurang. Dampak langsung dari hilangnya Doujikinya adalah kekuatannya terus menurun. Jatuh dari podium kejeniusan menjadi orang yang tidak normal dalam satu malam. Pukulan ini membuat pemuda itu kehilangan semangatnya. Ketenaran sebagai seorang jenius pun perlahan tergantikan dengan hinaan dan ejekan. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin keras pula orang itu jatuh. Kali ini mungkin Xiaoyan tidak akan pernah bisa pulih darinya. Selanjutnya, Xiao Sun-er. Di tengah keramaian yang riuh, suara penyiar kembali terdengar. Begitu nama itu disebut, kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua pandangan mereka tertuju. Pandangan semua orang tertuju pada seorang gadis muda yang mengenakan gaun ungu. Dia berdiri dengan tenang dan ekspresi tenang di wajah mudanya tidak berubah sama sekali saat semua orang menatapnya. Sikap gadis muda itu yang tenang dan acuh tak acuh, bagaikan bunga teratai yang sedang mekar. Di usianya yang masih muda, aura seperti itu sudah terpancar di sekelilingnya. Sulit membayangkan betapa cantiknya dia di masa depan. Baik dari segi sikap maupun kecantikan, gadis muda berpakaian ungu ini jauh lebih cantik daripada Xiaomei sebelumnya. Wajar saja jika semua orang bersikap seperti itu. Gadis muda bernama Xiao Sun-er itu mengambil langkah-langkah kecil dengan anggun, lalu bergerak ke depan monumen pengujian sihir. Tangan kecilnya yang terulur dan lengan bajunya yang berwarna ungu bercampur benang hitam dan emas jatuh, memperlihatkan pergelangan lengan seputih salju. Dia kemudian menyentuh monumen itu dengan lembut. Setelah hening sejenak, cahaya yang menyilaukan mata bersinar dari monumen tersebut. Doujiki tahap ke-9, peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh lapangan menjadi sunyi. Dia sudah di tahap ke-9. Itu mengerikan. Ahli teratas dari generasi muda klan Xiao pastilah Nona Sun-er. Setelah keheningan, para pemuda di sekitar menelan ludah mereka karena mata mereka penuh dengan rasa hormat. Doujiki merupakan tahap yang harus dilalui oleh setiap douse. Doujiki awal memiliki peringkat dari tahap pertama hingga tahap ke-10. Dan begitu seseorang mencapai tahap ke-10 Doujiki, mereka dapat memadatkan dogi mereka menjadi pusaran dan menjadi douse yang disegani. Di antara kerumunan, Xiaomei mengerutkan kening saat melihat gadis berpakaian ungu di depan monumen. Jejak kecemburuan melintas di wajahnya. Melihat informasi pada monumen itu, penyiar setengah baya itu akhirnya menunjukkan senyum yang langka. Dia dengan hormat berkata kepada gadis muda itu, "Nona Sun-er, dalam waktu setengah tahun kamu akan dapat memadatkan pusaran dogimu, dan jika kamu berhasil, kamu akan menjadi douse." Seorang douse pada usia 14 tahun menjadi orang termuda kedua yang melakukannya dalam 100 tahun terakhir di dalam klan Xiao. Ya, dia akan menjadi yang kedua. Yang pertama adalah Xiaoyan yang tidak lagi memiliki gelar jenius. Terima kasih. Gadis muda itu mengangguk sedikit dan wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan apapun meskipun mereka memujinya. Dia diam-diam berbalik dan di bawah tatapan semua orang dia berjalan ke arah pemuda yang tertekan di ujung sana. Kakak Xiaoyan, ketika dia melewati pemuda itu, gadis muda itu menghentikan langkahnya dan membungkuk hormat kepada Xiaoyan. Wajahnya yang cantik menunjukkan senyum yang membuat gadis-gadis di sekitarnya merasa cemburu. Apakah aku masih memiliki kualifikasi untuk disebut seperti sekarang?
Melihat mutiara baru yang paling cemerlang dari klan, Xiaoyan berbicara dengan getir. Dia adalah satu-satunya dari sedikit orang yang tetap menghormatinya setelah kejatuhannya. Kakak Xiaoyan, kamu pernah berkata kepada Sun Er bahwa seseorang harus bisa melepaskan sesuatu untuk bisa memikul tanggung jawab. Mereka yang bisa menerima dan melepaskan dengan mudah adalah mereka yang benar-benar bebas, kata Xiao Sun Er sambil tersenyum tipis. Suaranya meskipun masih muda menghangatkan hati orang-orang. Orang bebas, kamu bisa bilang begitu. Lihat aku sekarang, apakah ini terlihat seperti orang bebas? Selain itu, dunia ini bukan milikku sejak awal. Xiaoyan berkata dengan putus asa sambil tersenyum meremehkan. Menghadapi Xiaoyan yang kurang bersemangat, alis Sun Er sedikit berkerut. Dia berkata dengan serius, kakak Xiaoyan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, namun aku percaya bahwa kau akan berdiri tegak lagi. Kau akan mengambil kembali kejayaan dan rasa hormatmu sebelumnya. Berbicara tentang hal ini, gadis muda itu berhenti sejenak saat wajahnya menunjukkan rona merah yang cepat. Kakak Xiaoyan pada waktu itu juga sangat menarik. Menghadapi kata-kata jujur gadis muda itu, pemuda itu tertawa canggung, tetapi tidak berkata apapun lagi. Pria muda seharusnya bersikap sombong dan sembrono. Namun pada titik ini Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dia diam-diam berbalik dan berjalan keluar dari lapangan. Berdiri di tempat yang sama dan memperhatikan pemuda itu yang tampak terpisah dari dunia luar. Sun Er berhenti sejenak sebelum mengejar Xiaoyan dan berjalan di sampingnya di bawah tatapan cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Bulan bagaikan piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di atas rumput dan di mulutnya ada sehelai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan rasa pahitnya menyebar ke dalam mulutnya perlahan. Ia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan sedikit cahaya bulan melewati celah-celah di antara jari-jarinya. Ia menatap bulan perak raksasa yang berbentuk lingkaran di langit. Memikirkan kembali ujian sore itu, Xiaoyan mendesah pelan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di kepalanya. Dia tampak linglung. Sudah 15 tahun ya. Suara lembut itu tiba-tiba keluar dari mulut remaja itu tanpa peringatan apapun. Seiring bertambahnya usia, dia perlahan mulai memahami bagian-bagian benua ini. Benua ini disebut benua Doqi. Di benua ini tidak banyak kisah tentang pengguna sihir dan pengaruhnya, tetapi Doqi adalah bintang utamanya. Di sebidang tanah yang luas ini, latihan Doqi telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras banyak individu yang terus berlatih lintas generasi, memperluas pengetahuan seputar Doqi hingga ke puncak. Doqi dan umat manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari. Dan karenanya Doqi sangat penting di benua ini. Doqi bisa disebut tak tergantikan. Seiring bertambahnya level Doqi, semakin banyak pula cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik daripada yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doqi di benua Doqi terbagi menjadi 4 kelas berbeda, yaitu Tian, Di, Xuan, dan Huang. Dan setiap kelas dibagi menjadi tingkatan pemula, sedang, dan tinggi. Teknik Doqi yang mereka pelajari juga menentukan seberapa kuat mereka nantinya. Misalnya, jika seseorang berlatih teknik tingkat menengah kelas Wan, ia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang berlatih teknik tingkat tinggi kelas Huang. Di benua Doqi, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, dan juga yang paling penting adalah kekuatan tubuh alami mereka. Jika seseorang hanya memiliki kekuatan tingkat bintang 1, bahkan jika ia berlatih teknik tingkat tinggi kelas Tian, ia tidak akan mampu mengalahkan seorang master tempur kelas Huang. Berikutnya adalah tingkat teknik. Jika 2 orang dengan kekuatan bawaan yang sama bertarung, orang yang memiliki teknik lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah teknik Dao.
Teknik Dao merupakan jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengendalikan Doqi. Dan di wilayah benua Doqi, teknik Dao juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, dan Huang. Doqi di benua ini berbicara sendiri, tetapi teknik Dao berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas teknik Dao tingkat Huang. Jika mereka ingin mempelajari keterampilan kontrol yang lebih maju, mereka perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah teknik Dao. Tentu saja, ada beberapa orang yang secara kebetulan berhasil mempelajari keterampilan yang ditinggalkan orang lain sebelumnya, atau mereka yang memiliki teknik Dao yang cocok. Bagi orang-orang ini, tingkat pertempuran mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dengan mengandalkan ketiga aspek ini, mereka dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Singkatnya, jika mereka berhasil mempelajari teknik Dao tingkat tinggi, manfaatnya di masa mendatang akan sangat besar. Namun, teknik Dao tingkat tinggi sangat sulit didapat sebagai orang biasa. Teknik yang terbuka untuk umum adalah teknik biasa, kelas Huang. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya di klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya dipraktikkan oleh pemimpin klan, yaitu serangan angin singa. Itu adalah teknik Dao kelas Xuan gaya angin peringkat menengah. Di atas kelas Xuan akan ada kelas D. Tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi seperti negara yang kuat. Sedangkan kelas Tian dalam 100 tahun tidak pernah muncul sekalipun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba memperoleh teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. Namun, tidak ada yang mutlak. Di dunia Doqi ada ribuan klan. Di utara, ada orang-orang yang disebut sebagai tak terkalahkan. Mereka menyatukan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan roh binatang kelas atas yang cerdas dan berbakat. Dan bahkan ada orang-orang dunia bawah yang aneh dan terkenal. Karena luasnya benua ini, pasti ada beberapa tokoh tanpa nama yang secara kebetulan menemukan keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau mungkin ada orang yang ditakdirkan untuk menemukan teknik yang kuat. Di benua Doqi ada satu kalimat terkenal. Jika kau menemukan dirimu terjebak di kubangan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kau akan menemukan dirimu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun pendapat ini tidak salah, dalam ribuan tahun sejarah benua ini tidak banyak cerita tentang orang-orang menjadi kuat karena kebetulan. Akibatnya setiap hari ada banyak sekali individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi malah kembali dengan pinggul atau kaki yang patah. Secara keseluruhan, benua ini penuh misteri dan keajaiban. Untuk mengakses berangkas teknik Doqi rahasia, mereka setidaknya harus menjadi dosa penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Bagi Xiaoyan, itu tampak sangat jauh. Xiaoyan meludahkan rumput dan segera berdiri dan membuat wajah gila. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan, bagaimana aku bisa dipermainkan seperti ini?" Perlu diketahui bahwa benua Doqi, jiwa seseorang ditentukan sejak lahir. Mungkin seiring bertambahnya usia, jiwa seseorang akan sedikit menguat, tetapi tidak ada teknik yang diketahui untuk melatih jiwa seseorang agar lebih kuat. Semangat Xiaoyan yang kuatlah yang memberinya bakat, sekaligus ketenarannya sebagai seorang jenius. Bagi orang kebanyakan, jika mereka diberitahu bahwa mereka bisa menjadi seorang jenius, tidak diragukan lagi mereka akan mengeklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang mewah. Bagi orang biasa seperti Xiaoyan, ketika ia mulai melatih Dao Ziqinya, godaan untuk bisa menjadi terkenal akan sangat tidak tertahankan. Tentu saja, ia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih besar dengan label jeniusnya. Sayangnya pada usia 11 tahun, labelnya dicuri dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak sekuat tenaga selama beberapa saat,
Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli seberapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan getir, Xiaoyan merasa sengsara. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak aneh. Semangatnya tumbuh seiring bertambahnya usia seperti yang diharapkan. Penyerapan terhadap daun Shiki juga luar biasa cepat, lebih cepat daripada petarung terkuat beberapa tahun lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa Xiaoyan adalah seorang jenius alami. Tetapi semua daun Shiki yang diserapnya tampaknya telah hilang sepenuhnya. Harga dirinya terpukul keras, dan dia hanya bisa merasa tertekan. Sambil menarik nafas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya juga ada beberapa tanda. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 tahun, dan bahkan sekarang 10 tahun kemudian dia masih memakainya. Itu adalah hadiah berharga dari ibunya, dan Xiaoyan sangat menghargainya. Dia mengusap cincin itu dan berkata dengan getir, "Beberapa tahun ini aku benar-benar mengecewakan ibu." Sambil mendesak dalam-dalam, Xiaoyan segera berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan, "Ayah, mengapa kau datang?" Meskipun daun Shikinya hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya setara dengan dose bintang 5, bahkan mungkin lebih baik. Saat Xiaoyan memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. "Yan sudah cukup larut. Kenapa kamu masih di sini?" Dari dalam rumpun pohon, setelah beberapa saat hening, sebuah suara lembut terdengar. Pohon-pohon bergoyang sedikit dan seorang pria setengah bayang melompat keluar. Wajahnya tersenyum lebar. Matanya menatap tajam ke arah putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan tunik abu-abu yang tampak mahal. Ia berjalan dengan bangga dan bermartabat, dan wajahnya menunjukkannya. Ia adalah pemimpin klan Xiao, sekaligus ayah Xiaoyan, seorang dedausi bintang 5, Xiao Zhan. "Ayah, mengapa ayah belum kembali beristirahat?" Menghadapi pria parubaya itu, senyum Xiaoyan semakin lebar. Meskipun ia memiliki kenangan lain saat ia lahir, orang di hadapannya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Saat ia kehilangan kekuatan dan semangatnya, kasih sayang itu tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Hal itu menusuk hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan mengenalinya sebagai ayahnya. "Yan, apakah kamu masih memikirkan kejadian tadi siang?" Xiaoyan melangkah maju dan tersenyum lagi. "Apa yang perlu dipikirkan? Itu sesuai dengan harapanku." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Melihat wajah lembut Xiaoyan, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya terdiam beberapa saat sebelum Xiao Zhan berkata, "Yan, kamu sekarang berusia 15 tahun bukan?" "Ya ayah." "Tinggal 1 tahun lagi, dan kau harus menghadiri upacara kedewasaan," kata Xiao Zhan. "Ya ayah, tinggal 1 tahun lagi." Xiaoyan mengepalkan tangannya beberapa saat sebelum menjawab. Dia sangat paham apa maksud upacara kedewasaan. Setelah upacara itu selesai, bagi Xiaoyan yang tidak berlatih, dia akan dikenai kriteria pencarian teknik Daoqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan, dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai dosa sebelum usia 25 tahun, klan akan meninggalkan mereka. "Yan, jika kau tidak mencapai dosa di tahap ke-7 tahun depan, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Tidak peduli seberapa besar keinginanku, di klan ini aku bukan satu-satunya yang membuat keputusan. Ada juga orang-orang tua yang menungguku melakukan kesalahan." Melihat Xiaoyan yang damai, Xiao Zhan bersuara dengan rasa bersalah.
Ayah, aku akan terus bekerja keras. Setahun lagi aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Daozeki. Ucap Xiaoyan meyakinkan ayahnya. 4 tahap dalam 1 tahun. Kalau itu aku dulu, mungkin saja aku bisa. Tapi sekarang, mungkin aku tidak akan punya banyak kesempatan. Meskipun Xiaoyan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa kesal karenanya. Mengetahui sepenuhnya posisi Xiaoyan, Xiaozan hanya bisa menjawab sambil mendesah. Dia tahu bahwa 4 tahap Daozeki dalam setahun sangatlah sulit. Dia menepuk kepala Xiaoyan dengan lembut dan tersenyum berkata, "Hari sudah mulai larut, sebaiknya kau kembali dan beristirahat. Besok, klan akan kedatangan tamu, dan kau tidak boleh melewatkan upacara." "Tamu? Siapa?" tanya Xiaoyan yang penuh rasa ingin tahu. "Kau akan tahu besok." Xiaoyan mengedipkan mata pada Xiaoyan yang gelisah, lalu pergi dengan senyum lebar di wajahnya. "Jangan khawatir ayah, aku akan bekerja keras." Xiaoyan mengusap cincin sederhana itu sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan berkelebat. Sambil berkedip, Xiaoyan menyadari bahwa itu bukan manusia. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya kedua tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik turun dengan damai mengikuti irama nafasnya. Semuanya terasa begitu alami. Setiap kali menarik nafas, aliran udara putih pucat yang tampak seperti udara melesat ke hidung dan mulut pemuda itu, meremas tubuhnya dan membentuknya kembali. Saat pemuda itu tengah bermeditasi, sebuah kilau aneh namun redup muncul sesaat pada cincin hitam polos yang dikenakannya di jarinya. Pemuda itu perlahan menghembuskan nafas dan membuka matanya. Cahaya putih pucat melintas di pupil mata hitamnya. Itu adalah doki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha keras untuk mendapatkan doki itu, tapi sial, doki itu menghilang lagi. Pemuda itu berusaha mati-matian agar doki yang menghilang itu tidak hilang begitu saja, tetapi tidak berhasil. Saat sisa doki terakhir meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi marah dan putus asa, dan suaranya meninggi karena marah. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat melepaskannya. Akhirnya raut wajahnya berubah dari kemerahannya ekstrim menjadi seringai yang dipaksakan. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Dengan lelah, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang mati rasa. Dengan hanya doki tingkat 3, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamarnya yang sederhana, terdengar suara tua dan keriput dari luar pintunya. "Tuan muda, ketua klan meminta kehadiran Anda di aula." Pemuda itu adalah putra ketiga dari ketua klan, yaitu Xiaoyan. Di atasnya ada 2 saudara laki-laki, tetapi mereka telah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Baru pada akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan kedua saudara itu sangat baik kepada adik laki-laki mereka. Bahkan ketika ia berubah dari seorang jenius menjadi seorang sampah. Xiaoyan mengganti pakaiannya dan keluar. Di luar kamarnya ada seorang tetua berjubah hijau. "Ayo pergi." Melihat wajah segar pemuda itu, si tetua menganggukkan kepalanya. Namun saat dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki bakat seperti sebelumnya, dia mungkin akan menjadi dosa yang hebat. Sungguh sia-sia. Orang tua dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan khidmat di aula penyambutan. Setelah mengetuk pintu dengan sopan, keduanya masuk dengan pelan. Aula itu cukup besar, tetapi sudah ada banyak orang di dalamnya. Di posisi kepala aula ada Xiaozan dan 2 tetua yang tidak memiliki emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah ketiga orang itu, ada tetua lain dari klan. Para tetua ini tidak memiliki kekuasaan sebanyak tetua klan.
tetapi mereka memiliki cukup banyak suara dan tidak mudah ditundukkan. Selain itu, para tetua ini adalah pemuda yang telah menunjukkan bakat dan potensinya. Di sisi lain, ada 3 orang asing. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang dibicarakan oleh Zozan tadi malam. Pandangan pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Di antara ketiganya, ada seorang tetua yang mengenakan pakaian putih bulat. Meskipun tetua itu tersenyum lebar, matanya yang kecil penuh energi, mengamati ruangan dengan gelisah. Pandangan Xiaoyan menunduk lebih rendah, berhenti di dada tetua itu. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan itu ada 7 bintang yang berkilau. Dadoshi bintang 7. Orang ini adalah Dadoshi bintang 7. Luar biasa. Xiaoyan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesima melihat tetua itu. Tetua itu lebih kuat dari ayahnya sendiri, bahkan dia 2 bintang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadoshi setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan seperti itu, sebagian besar tempat mungkin akan segera merekrut. Melihat orang sekuat itu tidak mengherankan jika Xiaoyan terkejut. Di samping lelaki tua itu ada sepasang muda-mudi. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Lelaki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kekar. Dia jelas merupakan tipe ideal bagi gadis manapun. Tentu saja yang terpenting adalah di dadanya terdapat 5 bintang emas. Ini melambangkan kekuatan pemuda itu. Dose bintang 5. Mampu menjadi Dose bintang 5 di usia 20 tahun jelas menunjukkan bakat luar biasa pemuda tersebut. Dengan parasnya yang rupawan dan keperkasaannya yang lumayan, pemuda itu tak hanya menjadi incaran tatapan gadis-gadis muda di klan. Bahkan Xiaomi sesekali meliriknya. Namun tatapan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pemuda itu. Seluruh fokusnya terpusat pada gadis muda di sampingnya. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tersentak. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiaomi. Tidak, dia lebih cantik dari Xiaomi. Di seluruh klan mungkin hanya Sun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran para lelaki dari klan Xiao mengejar gadis-gadis luar klan. Di telinga gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan giok itu berdenting bersama, menghasilkan melodi yang indah dan menambahkan sedikit kesan bangsawan pada gadis itu. Selain itu, di dada gadis itu terdapat 3 bintang emas, seorang Dose bintang 3. Gadis ini jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiaoyan jatuh. Dia memiliki bakat yang menyaingi bakatnya sebelumnya. Tapi Xiaoyan memaksa matanya menjauh dari kecantikan yang dingin itu. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiaoyan yang belum dewasa itu ada jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri untuk tidak bersikap seperti orang jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiaoyan menimbulkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan tipe yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan segelas Xiaoyan padanya adalah yang pertama baginya. Ayah, 2 tetua. Berjalan cepat, Xiaoyan dengan sopan menyapa Xiaozan dan 2 tetua. Yanar, kamu datang. Duduklah. Melihat kedatangan Xiaoyan, Xiaozan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiaoyan, melambaikan tangannya untuk memberikan isyarat agar Xiaoyan duduk. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan mengabaikan tatapan malas dan penuh kebencian dari kedua tetua klan dan mencari tempat duduknya. Namun ia terkejut dengan hasilnya. Ia tidak mendapatkan tempat duduk. Posisiku di klan semakin merosot. Dulu lebih baik, tapi sekarang mereka malah mempermalukanku di depan tamu. Orang-orang tua ini. Xiaoyan mengejek dirinya sendiri dalam hati. Dalam hati dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menahan emosi yang membuncah dalam dirinya. Melihat Xiaoyan yang tak bergerak, para anggota klan muda tertawa pelan dan mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiaoyan dipermainkan.
Akhirnya Xiaozhan menyadari kesulitan Xiaoyan. Ekspresi marah terlintas di wajahnya sebelum digantikan oleh alis yang tertekuk. Penatua kedua, kau... Maaf sekali, aku tidak percaya aku lupa dengan Tuan Muda. Aku akan memanggil seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning itu tersenyum pada Xiaozhan yang menatapnya. Dia menepuk dahinya sebagai bentuk kritik diri, tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Kakak Xiaoyan, kemarilah dan duduklah. Suara nyaring seorang gadis terdengar dari seberang aula. Kedua tetua itu menegang. Tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka berkedut, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Di sudut, Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya dan berkedip ke arah Xiaoyan. Melihat wajah Sun Er yang tersenyum, Xiaoyan membeku sesaat. Dengan cepat, ia tersadar dan setelah menyentuh hidungnya, ia berjalan ke arah Sun Er di bawah tatapan iri dari anggota klan di sekitarnya. Dan setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, ia menjatuhkan diri di samping Sun Er. Xiaoyan berbisik, "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku lagi." Sun Er tersenyum tipis. Dua lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari-jarinya yang ramping membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah membaca sekilas halaman itu, Sun Er tiba-tiba mengeluh. "Kakak Xiaoyan, kamu tidak pernah duduk di sampingku sendirian selama 3 tahun ini kan? Kamu seorang jenius klan. Bukankah mudah bagimu jika ingin punya teman?" Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiaoyan tertawa datar. "Tapi masalahnya, seseorang menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6 tahun. Dan kemudian seseorang itu menggunakan teknik kikuk dan dauziki yang lemah untuk memperkuat tulangku dan meridian. Setiap kali orang yang sama itu datang, ia akan berkeringat deras sebelum pergi. Kakak Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa dia?" Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. "Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, bahkan aku hampir tidak bisa berjalan. Bagaimana aku bisa tahu?" Jantung Xiaoyan mulai berdetak dengan kencang. Sambil memaksa senyum, Xiaoyan dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Melihat reaksi Xiaoyan, senyum tipis muncul di wajah Sun Er. Pandangannya beralih kembali ke buku di pangkuannya dan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dia berkata, "Meskipun aku tahu orang itu melakukannya dengan niat baik, aku seorang gadis kan? Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang menyentuhku dengan sembarangan? Jika aku tahu siapa yang melakukannya." Mulut Xiaoyan mulai berkedut hebat sambil menjaga pandangannya tetap lurus. Dia menutup mulutnya rapat-rapat.